Bergerak, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan pemirsa Salam Radio dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Endah Zar dapat menyapa kembali para pemirsa sekalian di Tanya Sihat, program Tanya Sihat edisi 24 Juni 2021. Apa yang harus dilakukan selama isolasi mandiri dengan temanya seperti itu. Baik para pendengar dan pemirsa sekalian, kembali saya menginformasikan bahwa program Tanya Sihat dapat pemirsa dan pemirsa saksikan di YouTube channel Radio Salam atau bisa langsung didengarkan melalui aplikasi Radio Salam yang dapat diunduh di Play Store atau langsung melalui radio.com pada hari Kamis pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Baik, para pemirsa dan pendengar sekalian, sepertinya saya Oke. Para pendengar dan pemirsa sekalian, di sini sedang ada kendala teknis dan tim dari produksi sedang berusaha untuk memperbaiki. Tetapi tidak menyurutkan semangat dari narasumber kita yang pada malam hari ini seperti biasa selalu luar biasa, yakni Dr. Juven. Selamat malam, Dr. Juven. Selamat malam, Mbak Eda. Ya, apa kabar Dr. Juven hari ini? Baik, cuma sedikit kecapean karena angka COVID makin naik ya. Yang luar biasa. Berarti di tempat praktik dokter juga sudah mulai padat gitu ya antrian yang mau untuk perawatan COVID atau bagaimana dok? Benar banget, kemarin itu waiting list-nya sampai 37 orang ya, jadi IGD kita udah full sekali tempat tidurnya, bahkan pasien-pasien ditaruhnya di kursi roda ya, bukan di tempat tidur lagi. Dan ada pasien-pasien yang dipulangkan karena nggak bisa nampung lagi, jadi masuknya waiting list, udah kayak makan di restoran mahal ya, waiting list dulu. Ya, ya, ya. Makan di restoran pas lagi mau buka puasa biasanya seperti itu. Waiting list-nya panjang ya. Luar biasa sekali memang kasus harian COVID-19 di Indonesia ini semakin hari semakin bertambah. Bahkan hari ini mencetak rekor baru ya dok ya, menembus 10.000, luar biasa. Para pendengar dan pemirsa sekalian, hari ini kita sudah ada rekor baru, yakni rekornya tapi bersifat negatif konotasinya gitu ya, di mana jumlah penderita COVID bertambah sebanyak 20.000 dalam satu hari. Dengan pemeriksaan spesimen sebenarnya tidak terlalu banyak ya pada hari ini, sekitar 150 ribuan gitu. Berarti tandanya angka positif, rate positif dari sekian banyak yang diperiksanya itu juga meningkat gitu. Nah ini perlu kita waspadai bersama ya dok ya. Nah namun
dari semua yang diperiksa itu seperti yang tadi dokter bilang bahwa ada yang ada yang pasien ini dengan gejala ringan, kemudian juga ada yang tidak bisa untuk dilakukan perawatan di rumah sakit atau misalnya di perawatan di layanan kesehatan terdekat sehingga harus melakukan perawatan isolasi mandiri di rumah. Nah, mungkin ini juga langsung berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yakni hal yang perlu disiapkan pada saat isolasi mandiri gitu, Dok. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin terlebih dahulu saya bertanya terlebih dahulu ke Dokter Jupen atau meminta Dokter Jupen untuk menjelaskan isoman itu apa gitu dan kenapa harus ada isoman gitu, Dok. Mungkin silakan dokter untuk penjelasannya. Oke, terima kasih Mbak Endah. Mungkin sebelum kita masuk ke isolasi mandiri ya, seperti itu ya, kita mengerti dulu ya, apa sih sebenarnya dimaksud dengan orang yang sakit COVID, kayak gitu. Kalau kemarin kita udah belajar nih, namanya terinfeksi COVID sama sakit COVID beda ya. Terinfeksi COVID itu mereka yang positif tapi tanpa gejala, seperti itu. Tapi ada mereka-mereka yang punya gejala yang kita sebut sebagai sakit COVID. Nah, karena sekarang lagi naik banget nih kasusnya, penting buat kita untuk me-refresh memori kita, bahwa sakit COVID itu ternyata ada 3 golongan. Mereka yang sakit ringan, mereka yang sakit sedang, dan mereka yang sakit berat. Nah, kita harus bisa membedakan dulu, misalkan ada orang yang bergejala, mereka ini masuk ke gejala mana sih? Biasanya yang menentukan ini adalah dokter tentunya, tapi penting juga untuk masyarakat bisa tahu gejala-gejala apa yang harus saya bawa pasiennya ke IGD, gejala-gejala apa yang masih masuk gejala ringan. Yuk kita pelajarin ya. Yang pertama, itu ada yang namanya gejala ringan. Nah, gejala ringan itu apa sih? Nah, kalau pasiennya demam, kalau pasiennya batuk, kalau pasiennya pilek, itu masih masuk gejala ringan. Hilang pernapasan gimana, dokter? Hilang pernapasan, bukan pernapasan, hilang penciuman. Hilang penciuman bagaimana, dok? Hilang penciuman juga masuk gejala ringan. Hilang pengecapan juga masuk gejala ringan. Inti dari gejala ringan adalah pasiennya tidak mengalami peradangan pada paru-paru. Nah, peradangan pada paru-paru itu ditandai dengan apa? Dengan sesak napas, seperti itu. Jadi, pada pasien-pasien dengan gejala ringan, selama pasiennya tidak ada sesak napas, kita masih masukkan itu ke kriteria COVID yang ringan. Nah, kalau COVID yang sedang, bagaimana dok? COVID yang sedang itu ada gejala sesak napasnya. Tapi kalau kita mungkin sekarang sudah populer ya alat pemeriksaan saturasi oksigen yang dijepit di jari. Nah, kalau misalkan pasiennya sesak napas, kita harus lihat dulu eh, saturasi oksigennya berapa. Nah, alat saturasi ini saya rekomendasikan untuk setiap keluarga punya minimal satu sekarang. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan anggota keluarga ada yang keluar gejala. Nah, harganya berapa sih dok? Memangnya lumayan murah ya harga saturasi oksigen itu. Kalau cari di Tokopedia yang di bawah 100.000 pun ada kayak gitu. Hitung-hitunglah investasi untuk keluarga seperti itu ya. Nah, jadi misalkan ada pasien yang sesak napas, dicek dulu tuh saturasi oksigennya berapa. Misalkan saturasi oksigennya masih di atas angka 93, itu masih masuk COVID sedang. Kalau saya nggak punya saturasi oksigen gimana dok? Kalau tidak punya alat saturasi, maka langsung bawa pasiennya yang sesak napas itu ke IGD. Kalau misalkan dia dicek saturasinya nanti di IGD ternyata di bawah angka 93, itu masuknya COVID berat. Selama dia masih di atas angka 93, itu masuknya COVID sedang. Seperti itu ya. Nah, kenapa sih dok susah-susah belajar COVID ringan, COVID sedang, COVID berat, kayak gitu ya. Nah,
Yang boleh isolasi mandiri itu hanyalah pasien-pasien yang satu tidak memiliki gejala, artinya OTG ya, orang tanpa gejala, atau yang kedua pasien-pasien yang COVID ringan, artinya pasien-pasien yang tidak memiliki gejala sesak napas. Saat pasiennya memiliki gejala sesak napas, maka pasiennya harus dibawa ke fasilitas kesehatan, seperti itu. Nah, tadi Mbak Eda nanya nih, isolasi mandiri itu apa sih? Isolasi mandiri itu adalah praktek kita menjaga orang lain sehingga mereka tidak tertular. Jadi isolasi mandiri itu manfaatnya buat siapa? Buat orang yang sakit apa buat orang-orang sekitar? Jawabannya untuk orang-orang sekitar, terutama keluarga seperti itu ya. Nah, jadi nanti mungkin kita akan bahas ya praktek isolasi mandiri yang baik dan benar tuh seperti apa sih? Tapi pada prinsipnya isolasi mandiri itu minimal kita lakukan selama 10 hari, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mbak Endah. Oke, luar biasa. Jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya, apakah kita ini harus, isolasi mandiri atau mendapatkan perawatan, nanti saat misalkan para pendengar ataupun pemirsa sekalian merasakan gitu ya, tanda dan gejala dari COVID-19 ini akan diperiksa, apakah masuk golongan orang dengan gejala ringan, atau orang dengan gejala sedang, atau dengan gejala berat. Dan kemudian juga tadi apakah kita itu juga apa namanya, positif COVID tapi tidak bergejala yang tadi disebutkan oleh Dr. Joven adalah sebagai yang terinfeksi COVID-19. Nah, berarti tidak semua orang bisa isoman dan tidak semua juga bisa dirawat di rumah sakit gitu ya. Makanya para pendengar dan pemirsa sekalian harus mengetahui kalaupun nanti misalkan kita memiliki gejala yang mendekati ke arah COVID-19 ini, apakah kita masuk dari gejala ringan atau masuk dari orang yang tanpa gejala. Nah, tadi yang seperti di Dr. Jupen jelaskan bahwa hal tersebut bisa diketahui dengan adanya bantuan dari alat oximeter ya dok ya, di mana kita Betul. mengetahui saturasi oksigen kita gitu ya. Jadi penting nih aset atau investasi untuk kesehatan keluarga, bukannya promo ya satu apa gitu ya, bukan, tetapi ini adalah kayak sebuah alat untuk membantu proses pencegahan mungkin ya, agar kita tuh paham gitu kapan keluarga kita harus dibawa ke rumah sakit dan kapan keluarga kita isoman di rumah misalkan seperti itu. Mungkin ya itu bisa saya simpulkan seperti itu dok. Jadi Betul. mungkin seperti sebelum saya melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya dari saya sendiri dok ya, karena saya juga suka kepoan ya orangnya. Saya mengingatkan kembali kepada para pendengar dan pemirsa sekalian bahwa program ini bisa disaksikan melalui YouTube channel secara live dan juga radio dapat diperdengarkan melalui radio. Dan para pendengar serta pemirsa sekalian juga bisa melakukan interaksi secara interaktif melalui WhatsApp di nomor 0821 8088 4650. Saya ulangi 0821 8088 4650. Jadi penting bagi para pendengar dan pemirsa sekalian yang juga penasaran terkait kalau misalnya apa yang harus kita persiapkan untuk isolasi mandiri kita secara pribadi atau mungkin orang terdekat kita yang terkena COVID-19 tetapi tanpa gejala misalkan atau gejala ringan sehingga mengharuskan isolasi mandiri. Nah, kita sudah tahu gitu apa kiat-kiatnya yang akan nanti disampaikan oleh Dr. Juven. Nah, oke dok, ini sudah mulai ada ya gercep sekali ya para pendengar dan pemirsa. Aduh, sebentar. Nah, jadi dok kan kalau misalnya di perawatan itu kan pasti kita mendapatkan obat-obatan, mendapatkan infus dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bergejala ringan dan diharuskan untuk isolasi mandiri, apakah ada obat yang harus diminum? Itu pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian Radio Salam. Silahkan dok. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Jawabannya ada. Ada obat-obatan yang diberikan, cuman
praktek isolasi mandiri itu sebelum kita bahas obat-obatan, ada baiknya kita bahas dulu nih, cara isolasi mandiri yang benar gimana sih? Apakah hanya dengan minum obat saja atau apakah kita perlu melakukan langkah-langkah yang khusus seperti itu ya? Nah, yang pertama kalau, seorang dokter menyatakan seorang pasien Anda boleh isolasi mandiri, yang pertama kali, pasiennya harus ingat adalah dia harus menggunakan masker. Kapan menggunakan maskernya? Setiap saat dia keluar isolasi. Nah, seperti yang kita tahu, banyak ya tempat-tempat isolasi mandiri yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah kerjasama dengan sekolah, dengan hotel, bahkan membuat bangunan seperti Wisma Atlet digunakan ulang ya sebagai tempat untuk isolasi mandiri. Nah, biasanya ruang isolasi itu hanya satu kamar. Nah, saat, pasien tersebut keluar dari kamar isolasinya, dia sudah harus menggunakan masker. "Boleh nggak Dok, saya isolasinya di rumah, tidak di tempat yang ditetapkan pemerintah?" Jawabannya boleh, karena kalau, teman-teman lihat di luar sana, mau daftar yang di tempat pemerintah aja sekarang kebanyakan tempatnya sudah full. Kalau, kita perginya ke hotel swasta, harganya jauh mahal sekali. Ada yang paket 10 hari itu berapa juta, 8 juta atau 10 juta, lumayan mahal. Jadi pemerintah membolehkan untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan syarat. Syaratnya apa? Nah, ini yang kita lagi bahas nih, bagaimana isolasi mandiri dengan betul ya. Yang pertama tadi, menggunakan masker setiap kali keluar kamar isolasi. Yang kedua apa? Selalu upayakan bahwa semua alatnya itu alat yang terpisah. Misalnya apa? Alat makan harus terpisah, sendok dan garpunya. Piringnya juga terpisah. Yang kedua, alat mandi. Jadi handuknya terpisah. Kalau bisa, yang paling bagus adalah kamar mandinya juga dipisah. Jadi anggota keluarga pakai kamar mandi yang lain. Nah, yang ketiga, selain kita pakai masker, selain kita memisahkan alat makan dan alat mandi, apalagi sih kita bisa belajar etika batuk yang betul. Jadi pasien-pasien kan seringkali batuk ya, kalau lagi COVID, kalau lagi isolasi mandiri. Nah, gimana sih etika batuk yang betul? Yang pertama, etika batuknya harus menjauhi orang. Misalkan ada orang di depan kita, berarti batuknya harus menjauhi. Jadi kita hadap samping. Nah, yang kedua adalah batuknya jangan ditutup pakai pakai tangan ya. Batuknya itu ditutupnya oleh bahu atau lengan atas. Jadi menggunakan kain yang ada di baju sisi sini. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan tangan, habis batuk, tangannya ditaruh kemana-mana kita nggak sadar. Sehingga kuman yang dari percikan batuk kita menempel di tempat-tempat lain. Nah, yang harus kita lakukan apa sebenarnya? Kita menghadap ke arah samping, menjauhi orang, kemudian menutup mulut kita dengan sisi lengan atas baju. Jadi batuknya seperti ini. Nah, dengan begitu saat kita selesai batuk, kita tidak menularkan atau dengan tangan kita memegang benda-benda yang lain sehingga kumannya menyebar seperti itu. Itu harus dipelajari juga oleh para pasien yang sedang isolasi mandiri seperti itu ya. Dan lagi jangan lupa bahwa salah satu terapi yang paling baik untuk COVID-19 adalah vitamin D. Kalau saya tidak punya suplementasi vitamin D gimana dong? Caranya mudah, vitamin D itu kita bisa dapatkan dari sinar matahari. Sehingga pasien yang isolasi mandiri disarankan lokasi ruangannya itu ada jendela yang masuk cahaya sinar matahari. Dan di saat-saat tertentu, pagi hari sebelum jam 9 pagi, jadi jam 8, jam 7 pagi, pasiennya buka jendelanya 10 sampai 15 menit aja. Tujuannya apa? Dia berjemur. Karena kalau pasiennya berjemur, dia akan membuat vitamin D dengan natural. Jadi itu bisa jadi terapi natural seperti itu. Jadi ada 4 langkah untuk melakukan isolasi mandiri dengan betul ya. Yang pertama, selalu menggunakan masker setiap kali keluar dari ruang isolasi.
Yang kedua, kita pisahkan alat makan dan alat mandi, jangan sampai tercampur dengan yang digunakan keluarga. Yang ketiga, kita pelajari etika batuk, yang tadi menggunakan lengan atas. Dan yang keempat, jangan lupa untuk berjemur. Ya, setiap hari kurang lebih 10-15 menit. Nah, sekarang baru deh kita jawab, gimana nih kalau ada keluarga saya yang lagi isolasi mandiri, ada nggak sih obat-obat yang bisa diberikan? Nah, jawabannya adalah tergantung. Pasiennya masuk kategori yang mana? Orang tanpa gejala atau pasien yang punya gejala. Kebanyakan orang yang isolasi mandiri adalah mereka yang punya gejala. Jadi aku sebutin aja obat-obatan yang bisa dipakai ya. Boleh dicatat buat pemirsa-pemirsa yang mungkin punya keluarga yang lagi isolasi mandiri, boleh dicatat. Yang pertama adalah suplementasi vitamin C. Vitamin C ini dipakainya berapa dosisnya? Kalau yang di rumah sakit kita pakai dosis tinggi, 2 kali 1000 mg. Tapi buat teman-teman di rumah mau pakai 2 kali 500 mg pun sudah bagus, sudah cukup gitu ya. Kalau bisa 2 kali 1000, oke, nggak apa-apa, itu dosis yang tinggi yang kita pakai di rumah sakit. Yang kedua adalah vitamin D. Yang tadi saya bilang untuk berjemur itu ternyata ada juga suplemen obatnya. Vitamin D yang kita gunakan itu 2 kali 1000 unit. Gitu ya. Nah, ada juga obat antivirus yang bisa diberikan, ada juga obat antibiotik yang bisa diberikan, tapi saran saya itu jangan dibeli pribadi. Jadi itu sebenarnya memerlukan resep dokter untuk membeli antivirus maupun antibiotik. Kenapa? Karena banyak efek sampingnya. Jadi dokternya harus periksa dulu nih. Nanti kalau setelah diperiksa, dokternya akan menuliskan resep kalau pasiennya aman mengonsumsi antivirus dan antibiotik. Jadi sementara obatnya yang di rumah 2 itu dulu, vitamin C dan vitamin D. Kalau misalkan mau minta antivirus, boleh, tapi ke dokter dulu, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Selalu runut ya apa yang disampaikan oleh Dr. Juven, di mana sebelum menjawab pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian terkait obat, Dr. Juven jelasin dulu nih yang harus para pendengar dan pemirsa sekalian pahami saat melakukan isolasi mandiri. Tadi sudah diulang-ulang oleh Dr. Juven terkait harus menggunakan masker ketika keluar dari ruang isolasinya. Kemudian juga pemakaian alat yang terpisah. Kalau misalnya isolasi di rumah, misalkan gitu ya, kita pakai handuknya terpisah, kemudian alat mandi, sabun, sikat gigi dan lain sebagainya itu terpisah ya. Kemudian juga alat makannya terpisah. Kemudian harus paham etika batuk. Tadi dijelasin sama Dokter Juven kalau misalnya etika batuk itu jangan pakai 5 jari ini, tetapi tadi bisa pakai apa Dok? Pakai sikut mungkin ya Dok ya? Sikut boleh, lengan atas juga boleh. Boleh. Jadi ya kalau diperagakan begini begitu ya Dok. Oke. Dan yang terakhir adalah konsumsi banyak vitamin D, dan vitamin D ini banyak didapat dari matahari. Jadi mungkin para pendengar dan pemirsa sekalian lebih banyak berjemur. Nah, tapi kan cuaca kita sekarang lebih seringnya mendung ya, Dok ya. Nah, lebih banyak mataharinya sembunyi daripada munculnya. Tapi tenang, tadi Dr. Juven juga menjelaskan bahwa vitamin D dapat didapatkan melalui tablet suplemen vitamin. Karena pada saat perawatan yang harus kita minum itu adalah vitamin C sebanyak 2 kali 1000 mg dan juga vitamin D sebanyak 2 kali 1000 unit. Nah, jadi meskipun nanti tidak ada matahari yang masuk, tetap kita dapat asupan vitamin D secara diminum gitu ya, secara diminum. Nah, kemudian tadi menjawab pertanyaan dari para pendengar ataupun pemirsa sekalian yang bolehkah adakah obat ini harus diminum? Untuk antibiotik ataupun antibakteri dan antivirusnya itu harus menggunakan resep dokter, nggak boleh sembarangan gitu ya. Dimana kalau vitamin ini boleh Dok kita beli sendiri, misalkan dibeliin ya. Kalau beli sendiri nggak boleh, kan lagi isoman. Benar, boleh. Kalau vitamin C, vitamin D itu boleh dibeli tanpa resep dokter gitu ya. Misalkan saya nggak punya anggota keluarga, gimana? Keluarga saya di luar kota semua.
pakai Halodoc bisa, misalkan jadi sebut merek ya, maksudnya, dipesan secara online, tidak Ya, ada. iya ya Dok, oke. Nah, kemudian ini Dok, apa namanya, untuk kan kalau misalnya isoman itu kan berarti di rumah gitu Dok. Nah, untuk mengetahui apakah kita tuh memerlukan antibiotik atau antivirus ini gitu Dok, gimana itu caranya Dok? Sementara itu kan harus dengan resep dokter, sementara kita nggak tahu gitu, apakah bisa melalui Tanya Sihat misalkan atau misalkan aplikasi yang lain boleh Dok kalau seperti itu? Sehingga dokter yang memeriksa itu mengeluarkan resep secara online mungkin ya Dok, seperti itu? Iya, kalau kami dari Sehat, itu kami, selalu percaya bahwa diagnosis itu memerlukan selain anamnesis juga pemeriksaan fisik. Jadi kalau kita lihat aplikasi kan banyak telekonsultasi seperti itu ya, tapi dengan cara konsultasi kita nggak bisa mendengar paru-paru pasien gitu. Nah, jadi kalau yang disarankan dari pemerintah adalah boleh menggunakan telekonsultasi atau sekarang, banyak nih program dokter datang ke rumah. Nah, Sehat juga punya program dokter datang ke rumah. Jadi kalau pemirsa bisa download aplikasinya, bisa pesen nih dokter datang ke ruang isolasi pasiennya, dan di sana kita periksa pasiennya, paru-parunya kita periksa, tensinya kita periksa, sehingga kalau ada gejala-gejala sesak napas yang nggak kelihatan atau saturasi oksigen yang turun, kita bisa ajak pasiennya untuk mencari pertolongan ke IGD seperti itu. Selain itu, ada nggak sih dok tindakan lain yang bisa diberikan oleh dokter yang datang ke rumah? Ada, yaitu suntik vitamin C. Jadi kalau kita vitamin C-nya minum lewat mulut ya, butuh waktu satu untuk diserap, dan yang kedua usus tuh agak bandel. Jadi kalau vitamin C-nya dia merasa aduh ini kok banget ya, vitamin C-nya nggak diserap semua sama dia, jadinya ada yang dibuang lewat feses atau lewat pup ya. Nah, jadi ada kasus-kasus di mana dokternya dipanggil untuk dilakukan penyuntikan vitamin C. Vitamin C-nya disuntikannya langsung ke darah seperti itu. Dan tentunya kalau kita mendatangkan dokter, kita juga jadi tahu pasiennya ada penyakit-penyakit lain nggak, kayak hipertensi, diabetes, seperti itu. Itu adalah penyakit-penyakit di mana walaupun pasiennya COVID ringan, sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk dirawat inap, Iya, seperti itu. kita ada penyakit tambahan atau penyerta ya. Jadi jangan khawatir untuk para pendengar dan pemirsa sekalian yang ngerasa, oh saya ini jadi butuh antivirus atau antibiotik atau tidak gitu ya. Nah nanti bisa melalui aplikasi Sehat juga bisa apa ya, ada program di mana dokter ada kunjungan ke rumah atau misalkan bisa menghubungi puskesmas terdekat mungkin ya dok ya, untuk membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah ini saya teh selama isoman teh butuh antivirus atau antibiotik atau misalkan ada kondisi atau gejala-gejala lain yang menyertai kondisi COVID-19 ini gitu ya. Seperti itu ya, Dok ya. Oke, Betul. ini ada pertanyaan lagi, Dok, yang masuk. Oh, ini sepertinya dari para pendengar atau pemirsa yang cukup males gitu ya pakai masker di rumah. Katanya gini, Dok, kan suka ada tuh yang terkonfirmasi positifnya itu satu keluarga. Nah, kalau misalnya terkonfirmasi satu keluarga, apakah juga harus memakai masker juga di rumah? Kan yang terinfeksinya satu keluarga, gitu katanya dok. Gimana? Oke. Kalau yang terinfeksinya satu keluarga, yang pertama ya sebisa mungkin tetap hindarin terlalu ramai ya. Takutnya mikirnya kayak gini karena yang terinfeksi satu keluarga ada 5 orang dok. Oh ya udah saya isolasi mandiri serumah aja. Terus tapi saya tetap ngumpul bareng, tetap nonton bareng dan lain-lain kayak gitu. Sebenarnya kita tetap membatasi kerumunan di isolasi mandiri itu kalau memang sekeluarga ya maksimal itu 2 orang seperti di rumah sakit seperti itu. Jadi misalkan kamarnya memang sedikit ya udah nggak apa-apa, satu kamar 2 orang maksimal seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya bagus nih, kalau misalkan saya eh, sekeluarga kena nggak pakai masker boleh nggak? Pertanyaannya adalah yakin nggak kalau semua variannya sama? Seperti Oh, itu. Jadi kadang, karena sekarang di Indonesia juga banyak varian ya, kita juga nggak bisa menetapkan nih, apakah pasiennya misalnya sekeluarga kena variannya sama semua.
Kalau variannya beda, takutnya masalah penyakitnya jadi lebih berat, seperti itu. Walaupun sekeluarga gejalanya keluar semua nih. Jadi disarankan untuk tetap menggunakan masker, seperti itu. Oh, jadi meskipun, yang terkena atau terinfeksi itu satu keluarga, tetap ya masker itu menjadi, aspek penting yang harus tetap kita gunakan selama masa isolasi mandiri. Karena ya seperti yang disampaikan dokter sebelumnya bahwa varian di Indonesia ini sudah banyak, ada Alpha, Beta, Delta ya yang terbaru yang masuk dari India ini. Jadi, tetap harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Jadi jangan mentang-mentang sekeluarga kena akhirnya nonton bareng gitu ya, nobar, ngaliwat bareng gitu ya. Ya jangan mentang-mentang sekeluarga kena, akhirnya membuat kerumunan sendiri gitu di dalam ruang isolasi, tidak gitu ya. Karena memang di Wisma Atlet pun masih tetap jaga jarak ya Dok ya, meskipun mereka nih terinfeksi COVID-19 gitu ya. Tetap menjaga jarak dan tetap gunakan masker, tetap tadi tetap melaksanakan poin-poin yang tadi di awal sudah dijelaskan oleh Dokter Jupen. Jadi meskipun sekeluarga kena tetap harus pakai masker, harus menggunakan alat terpisah, kemudian etika batuknya tetap dipertahankan dan juga banyak konsumsi vitamin D atau berjemur gitu ya. Seperti itu para pendengar dan pemirsa sekalian. Oke, Dok, gini Dok. Kalau misalnya kan ini adalah sesuatu yang harus kita persiapkan saat kita melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau misalnya saya gitu ya harus ada teman saya nih dia itu terkena COVID dan harus dilakukan isolasi mandiri. Kira-kira apa yang harus saya persiapkan gitu, Dok? Apa gitu? Kayak misalnya asupan makanannya itu seperti apa? Apakah boleh gitu saya stok mie gitu ya? Kayak kalau misalnya lagi bencana gitu ya. Kayak kalau lagi korban bencana gitu kan kalau di pengungsian di stoknya teh mie, nasi, minyak goreng misalkan. Apakah seperti itu juga atau seperti apa Dok baiknya? Silakan Dok. Oke, pertanyaan bagus ya, Mbak Endah ya. Jadi yang pertama, ini temennya ya Mbak ya, berarti isolasinya bukan di rumah Mbak Endah dong, di rumah sendiri atau dia ke tempat lain gitu ya. Oke, yang pertama Mbak Endah tetap harus kasih tahu apa yang tadi aku bilang ya, pakai masker, pisahkan alat dan lain-lain. Nah, cuman untuk pertanyaan nutrisinya seperti apa nih? Oke, nutrisi orang yang sakit COVID adalah nutrisi tinggi kalori, tinggi protein. Nah, kalau tadi Mbak Endah bilang mie, mie gimana? Mie itu tinggi kalori, tapi tidak ada protein. Jadi mie, kue tiaw, terus nasi, bubur, ya, itu semua karbohidrat kita sebutnya. Karbohidrat itu tinggi akan kalori, betul. Tapi pasien-pasien ini juga perlu meningkatkan sistem imunnya. Meningkatkan sistem imun itu harus membentuk antibodi, betul ya. Antibodi itu dibentuk dari protein. Jadi pasien-pasien ini harus mengonsumsi protein dalam jumlah banyak. Nah, protein dapat dari mana? Dapatnya dari daging-dagingan yang paling tinggi kadar proteinnya. Jadi boleh makan daging sapi ataupun daging ayam, seperti itu. Jadi nggak bisa kalau cuma makan mie saja kayak gitu ya. Makannya berapa kali sehari dok? Harus 5 kali nggak? Nggak, makannya cukup 3 kali sehari seperti biasa aja. Nah, kalau ingat obat-obatannya tadi yang paling penting kan ada vitamin D dan vitamin C ya untuk suplementasi. Nah, vitamin C itu bisa merangsang asam lambung. Jadi kalau makannya nggak teratur, mungkin karena rasanya nggak enak ya, kan ada yang gejalanya lidahnya hambar, jadi makannya nggak enak. Nah, buat mereka yang seperti itu gimana dong dok? Saya nggak bisa makan 3 kali sehari, nggak apa-apa. Makannya porsinya dibagi aja. Misalkan nggak bisa habis satu porsi, ya udah makannya setengah porsi, tapi jadi lebih sering makannya. Jadi boleh nih makan cuma 3 sendok, habis itu ditunggu dulu. Karena enak ya, begah atau nggak enak karena nggak ada rasanya. Ditunggu dulu aja, setelah beberapa menit, misalnya 15 menit atau setengah jam, makan lagi 3 sendok. Habis itu tinggal lagi, boleh main, boleh nonton, dan lain. Yang penting dalam satu hari, cukup kalori yang dibutuhkan, cukup protein yang dibutuhkan, seperti itu. Mungkin yang berikutnya ditanyakan adalah tidurnya gimana dok? Saya nggak bisa tidur nih. Kalau isolasi mandiri nggak ngapa-ngapain, nggak capek kan, jadi nggak kerja, jadi saya sulit tidur. Nah, untuk pasien-pasien dengan
terkena COVID dan sedang isolasi mandiri, disarankan untuk tetap tidur 8 sampai 10 jam dalam sehari. Karena apa? Karena COVID itu penyakit virus. Penyakit virus itu biasanya itu dikalahkan oleh tubuh sendiri tanpa obat tuh bisa, kayak gitu. 80% pasien COVID itu sembuh tanpa perlu pengobatan antivirus, seperti itu. Jadi kalau kita cukup tidur, kalau kita cukup makan, tubuh kita itu kita perlengkapi sehingga bisa melawan virus itu dengan optimal. Seperti itu ya. Nah, berapa lama saya isolasi mandiri? Isolasi mandiri itu 10 hari. Setelah 10 hari, kalau misalkan pasiennya orang tanpa gejala, jadi OTG ya, setelah 10 hari mereka boleh keluar dari isolasi mandirinya. Ini dari pemerintah kita nih. Tapi misalkan pasiennya ada gejalanya, ada demam, ada batuk pilek, tetap isolasi mandiri 10 hari, ditambah 3 hari tanpa gejala. Jadi minimal orang yang punya gejala itu 13 hari diisolasi. Jadi misalkan aku hari pertama ada demam gitu ya, demamnya sampai hari kelima aja. Udah dong dok, saya sudah tidak ada gejala, saya boleh keluar-keluar. Jawabannya nggak boleh. Jawabannya tetap harus 10 hari. Setelah 10 hari kita lihat 3 hari berikutnya, hari 11, hari 12, hari 13, apakah ada gejala. Kalau tidak ada gejala, baru boleh bebas berkeliaran. Kasus lain, dok, saya demamnya itu 11 hari. Lewat nih dari 10 hari yang dokter bilang, gimana dong? Kalau demamnya 11 hari, berarti kita mulai hitung 3 harinya itu setelah hari ke-11. Jadi, 11 hari demam, hari ke-12 bebas demam, 13 bebas demam, 14 bebas demam, baru boleh keluar. Artinya minimal kalau orang dengan gejala itu 13 hari. Maksimal kapan? Tidak ada yang tahu. Sampai pokoknya pasiennya bebas gejala 3 hari, baru pasiennya boleh keluar. Itu kalau isolasi mandiri, seperti itu. Luar biasa. Jadi apa namanya, yang isoman ini boleh berkeliaran tanpa harus ada pemeriksaan ulang dok berarti? Oke, pertanyaan yang sering ditanya tuh kalau isolasi mandiri setelah saya selesai 10 hari harus PCR apa enggak? Seperti itu kan. Jawabannya adalah kalau pasiennya OTG dan gejala ringan tidak perlu dilakukan pemeriksaan follow up PCR. Seperti itu. Jadi pemerintah kita juga menyarankan untuk udahlah nggak usah dilakukan pemeriksaan PCR kalau pasiennya tanpa gejala. Yang kedua kalau pasiennya gejala ringan. Kenapa sih dok? Bukannya resiko ya kalau kayak gitu? Jawabannya benar, ada sedikit resikonya. Tapi pemerintah kita juga mikir kalau PCR itu hal yang mahal. Dan banyak orang membutuhkan PCR untuk diagnosis pasien yang sakit. Jadi, kalau semua pasien yang tanpa gejala, semua pasien yang gejala ringan ikut PCR setelah isolasi mandiri, mandek lab-nya. Jadinya kita nggak bisa menangani pasien dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, setelah 10 hari, virus COVID di tubuh kita itu kemungkinan untuk menularnya sangat kecil. Jadi berdasarkan hasil penelitian itu, pemerintah kita mengambil keputusan kalau pasiennya tidak ada gejala atau pasiennya hanya gejala ringan, cukup ikuti hitungan hari yang tadi aku jelaskan. Setelah itu, perlu PCR nggak? Jawabannya tidak usah PCR lagi. Lain cerita, kalau pasiennya sesak napas, kalau pasiennya gejala berat, nah itu harus dilakukan pemeriksaan PCR setelah selesai perawatan. Tapi itu kan bukan isolasi mandiri ya, itu dirawat inap, seperti itu. Oke, berarti banyak sekali hal yang kita dapatkan dari paparan Dr. Joven barusan ya, di mana untuk pasien dengan isolasi mandiri jangan kebanyakan makan mie gitu ya. Tapi harus banyak juga kalori dan proteinnya. Jadi kalorinya bisa kita dapatkan dari tadi nasi gitu ya dok ya, mungkin kue tiaw, dan proteinnya bisa kita dapatkan dari ikan, ayam, daging gitu ya. Jadi kita boleh makan tinggi kalori dan juga tinggi protein, tetapi tetap harus menjaga porsinya karena nanti kelar COVID malah jadi obesitas ntar bahayanya ya. Makan ikan, makan nasi lagi, ikan lagi, sosis, keluar-keluar udah jadi
segede alaihim gamreng kalau bahasa Sundanya ya. Oke. Tetap Nah, olahraga ya teman-teman ya, walaupun di kamar jangan lupa. tetap olahraga di YouTube kan sudah banyak ya tutorial senam-senam yang bisa kita lakukan gitu ya selama kita melakukan isolasi mandiri, pergerakan, peregangan atau senam-senam mungkin jangan terlalu berat kayak aerobik kali ya dok ya takutnya ntar ngap. Iya, sesak nanti ya. Senam Yang yang penting ada gerakan aja, soalnya banyak orang yang diisolasi mandiri justru nggak ngapa-ngapain, isinya cuma tiduran, main handphone, nonton, kayak gitu. Ingat, kita juga tetap harus berjemur, jangan lupa 10 sampai 15 menit. Kemudian kita harus olahraga minimal dalam 1 minggu itu 150 menit. Berarti berapa jam tuh? 2,5 jam gitu dalam 1 minggu. Nah, itu dibagilah per hari. Misalkan 30 menit dalam sehari sudah lengkap gitu, 150 menitnya. jadi jangan mentang-mentang lagi COVID terus jadi kaum rebahan gitu ya dok ya. Nanti COVID-nya nggak dapat, penyakit yang lain lagi, COVID-nya sembuh, penyakit yang lain datang gitu ya, bahaya juga. Jadi tetap olahraga, tetap mengatur porsi makan. Kan kata dokter Jupin harus tinggi kalori, tinggi protein, jadi sementung misalkan nasinya ya, jangan, nanti tetap harus tahu porsinya. Tadi juga kan tetap harus menjaga pencernaan kita ya, karena tadi kita juga mengkonsumsi yang tinggi vitamin C dan itu bisa mengiritasi lambung, makanya tetap pola makannya tetap dijaga, jangan mentang-mentang harus tinggi kalori, tinggi protein, asal gapruk aja gitu ya, tidak seperti itu. Tetap olahraga dan tetap jaga pola kesehatan, pola hidup yang sehat gitu ya, seperti itu. Oke, ini mulai ada masuk lagi pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa sekalian. Dok, kalau kan ini suka banyak yang menyarankan ramuan-ramuan dok, apakah boleh kita selama masa isoman itu mengkonsumsi ramuan-ramuan tersebut? Kan suka ada tuh ramuan dari godogan apa gitu ya dok ya, empon-empon lah dan lain sebagainya. Apakah ini boleh dikonsumsi selama masa isolasi mandiri? Oke. Silakan. Jawabannya adalah saya tidak tahu. Kenapa saya berani jawab nggak tahu? Karena isi ramuannya seringkali belum diteliti oleh kedokteran. Jadi isinya pakai daun apa, kita juga nggak paham ya. Banyak juga tuh obat Cina ya, kita juga nggak tahu isinya apa. Sehingga saya sebagai orang kedokteran, saya tidak bisa menyarankan. Atau saya juga nggak bisa bilang, obat ini pasti jelek. Karena saya tidak punya data penelitian yang bisa saya ukur. Sehingga jawabannya adalah mungkin bisa bagus, tapi mungkin juga bisa jelek, seperti itu. Jadi bagus dipakai apa enggak? Nah, ini perlu hati-hati. Karena banyak sekali obat-obat herbal itu atau obat ramuan-ramuan itu banyak sekali yang mengganggu fungsi hati dan fungsi ginjal. Jadi kalau misalkan memang ada pemirsa yang mau mengonsumsi obat-obatan tersebut, harus dengan hati-hati ya. Takutnya ginjalnya kena, takutnya hatinya kena. Kalau lagi sakit COVID, ada masalah ginjal, ada masalah hati, bisa cepat perburukannya, seperti itu. Saran saya adalah kalau teman-teman ada kemasannya, itu dibawa aja dulu ke dokter setempat, misalkan di puskesmas kayak gitu ya, atau lewat telekonsultasi juga nggak masalah gitu. Sehingga dokternya tahu, oh ini kandungannya ini gitu. Jadinya kalau ada bahan aktifnya, dokternya bisa paham nih, oke bahan aktif ini bagus untuk ini, jelek untuk ini, dan lain-lain. Tapi kalau hanya ramuan saja atau hanya pakai daun-daun saja, ya kita nggak bisa menyatakan itu bagus apa enggak gitu. Aman atau tidaknya juga kan belum jelas gitu ya, karena belum ada dasar atau bukti penelitian yang menjelaskan bahwa itu tuh aman dikonsumsi. Tapi mungkin kalau air putih boleh kali ya dok, lebih diperbanyak gitu ya. Karena apa namanya, daripada kita minum yang banyak apa namanya, yang belum jelas ininya gitu, belum jelas isinya gitu, lebih baik mungkin kita memperbanyak untuk minum air putih. Kalau air kelapa boleh nggak dok ini kira-kira? Oke, air kelapa itu salah satu air yang apa ya, cairan yang paling fisiologis. Artinya darah kita kan punya kekentalan ya. Nah, air kelapa itu kekentalannya kurang lebih sama lah sama darah kita. Jadi pernah ada cerita dulu ada dokter di pedalaman gitu ya, kehabisan air cairan infus gitu. Jadi
pasiennya butuh infus dan pasiennya nggak bisa minum karena pasiennya nggak sadar. Jadi yang dilakukan oleh dokternya adalah ya udah dia infus air kelapanya kayak gitu. Oh, Nah, ya itu tapi tidak benar ya dilakukan di kota-kota, jangan ada yang minta ya kalau di kota Jakarta saya minta infus air kelapa, nanti diketawain sama dokternya. Kayak gitu. Itu cuma terjadi di pedalaman di mana waktu itu memang infusnya nggak ada dan pasiennya butuh waktu itu. Jadi mau nggak mau kita lakukan itu. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Endah, kelapa itu satu banyak vitaminnya, yang kedua ada gulanya juga. mhm. Jadi bagus untuk tubuh kita. Cuman ya hati-hati kalau pada pasien-pasien yang penyandang diabetes kayak gitu ya, jangan terlalu banyak juga karena ada gulanya seperti Oh, itu. gitu ya. Kalau air putih itu paling aman lah. Jadi kalau dalam sehari teman-teman bisa minum 3 liter atau 8 gelas dalam sehari itu sudah bagus banget. Ya, jadi lebih baik konsumsi yang aman aja gitu ya, air putih atau misalkan air kelapa, tetapi tadi juga air kelapa harus diperhatikan juga apabila pada pasien dengan penderita diabetes, ya dikurangi jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Dok, apakah setelah menjalankan isoman dapat terinfeksi lagi COVID-19 katanya Dok? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Kalau dulu ya, di awal-awal pandemi, kita itu merasa bahwa kasus infeksi ulang atau yang kita sebut sebagai reinfeksi, kasus reinfeksi itu sangat sedikit. Nah, tapi semakin ke sini kok kita lihat makin banyak ya pasien-pasien yang mengalami reinfeksi atau infeksi kedua seperti itu. Ternyata semakin kita lihat proses pandemi ini, kekebalan tubuh kita biasanya itu hanya bertahan 3 sampai 6 bulan kayak gitu. Jadi setelah 6 bulan, kekebalan tubuh kita terhadap virus corona itu mulai menurun, sehingga resiko reinfeksi bisa terjadi seperti itu. Makanya orang yang sudah kena COVID, sudah dinyatakan sembuh, jangan seenaknya saya lepas masker soalnya saya sudah pernah kena kayak gitu. Sekarang dengan adanya varian baru lebih gede lagi nih kasus reinfeksi, sehingga jawabannya adalah bisa pasien-pasien yang setelah isolasi mandiri, misalkan setelah 3 sampai 6 bulan itu mereka bisa saja terkena infeksi kedua. Lebih beresiko nggak dok dibandingkan orang biasa? Enggak, mereka memang lebih terlindungi dibandingkan orang yang belum pernah kena COVID, tapi tetap aja ada resikonya. Sehingga prokesnya juga jangan Dilepas. diakhiri begitu isolasi mandirinya selesai kayak gitu. Yang kedua adalah ini alasan kenapa kita melakukan vaksinasi. Jadi tujuan kita melakukan vaksinasi adalah mencegah tubuh kita untuk melupakan imunitasnya setelah 6 bulan. Ada alasan kenapa pemerintah mengatakan, oke, mereka yang sudah kena COVID tunggu 3 bulan. Mhm. Setelah 3 bulan baru boleh vaksinasi. Pernah dengar ya seperti itu ya? Kenapa sih 3 bulan dok angkanya? Karena dari penelitiannya setelah 3 bulan imunitasnya mulai turun. Oke, itu saat kita lakukan vaksinasi untuk pasiennya. Halo? Ya masih Oke, kedengeran kedengeran. masih kedengeran ya, soalnya di tempatku agak berhenti. Oke, kalau masih kedengeran, itu cut off 3 bulan tuh alasannya itu di pemerintah. Jadi buat teman-teman yang sudah menyelesaikan isolasi mandiri atau ada anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri, ingatkan mereka kalau setelah selesai isolasi mandiri pun tetap pakai masker, tetap jaga jarak dan lain-lain. Setelah 3 bulan terinfeksi, boleh mendaftarkan diri untuk divaksinasi kalau usianya 18, di atas 18 tahun. Mhm. Oke, jadi, dijelaskan ya bahwa meskipun nanti misalkan kita sudah, melalui isolasi mandiri, kemudian sudah dinyatakan, negatif misalkan ya dari virus COVID-19, tetapi tadi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Juven, kita juga bisa terkena kembali virus COVID-19 ini atau reinfeksi lagi gitu. Apalagi mengingat varian dari coronanya ini sendiri udah mulai banyak gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin kemarin kita dapatnya Alpha, sekarang kita dapatnya Delta, misalkan gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi tetap protokol kesehatan harus dijaga gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak sedikit
melenceng gitu ya Dok ya, tapi saya kepo gitu Dok. Kan di hoax-hoax yang beredar gitu ya, saya suka kadang kepoin orang tuh di komen YouTube dari setiap berita yang disampaikan oleh news dari kita gitu ya, pemberitaan di kita. Mereka tuh selalu bilang bahwa katanya tuh cuman ada-ada aja pemerintahnya doang gitu di Indonesia ini, cuman jadi apa sih, bikin-bikinan pemerintah doang nakut-nakutin kita sebagai masyarakat. Toh di luar sana orang-orang udah pada bisa lepas masker. Nah, itu teh apakah benar atau hoax Dok gitu? Sekalian aja gitu Dok, saya soalnya kesel juga bacanya gitu Dok. Eh, Gimana ya? Eh, Orang-orang yang tidak percaya corona mungkin sampai sekarang masih ada ya, seperti Ya. itu. Cuman nggak bisa dipungkiri kalau di dekat-dekat kita sekarang karena angkanya lagi naik banget, banyak pasien-pasien yang sedang bergejala, banyak yang demam, banyak yang batuk pilek dan lain-lain. Dan yang kedua adalah kalau teman-teman jalan keluar aja di jalanan gitu ya, kalau teman-teman lewat rumah sakit atau lewat tempat lainnya, coba aja intip IGD-nya. IGD di mana-mana tuh sekarang penuh. Mau cari rawat inap tuh nggak bisa. Temen aku aja cari rawat inap tuh aku sampai bingung mau cariin kemana. Semua rumah sakitnya penuh. Bahkan sampai RSCM, rumah sakit terbesar kita ya, Cipto Mangunkusumo, rumah sakit rujukan nasional itu juga penuh kayak gitu. Kemarin yang di Bandung, Hasan Sadikin ya, itu pasiennya sampai nyemper di depan-depan lorong-lorongnya kayak gitu. Bisa aja corona, kalau teman-teman nggak percaya nih, ada pemirsa yang nggak percaya akan adanya corona, mungkin aja. Tapi berarti ada penyakit lain nih yang menyebabkan kasus setinggi ini kayak gitu. Nah, akibatnya karena penyakit ini atau penyakit corona ini menyebarnya lewat pernapasan, mau teman-teman percaya ataupun enggak, teman-teman harus menjaga diri kayak gitu. Tetaplah pakai masker supaya apapun itu bentuk penyakitnya, kalaupun menyebarnya lewat udara, kita harus melindungi diri kita seperti itu. Eh, Apa ya? Kalau ini memang bikin-bikinan dari pemerintah, menurutku nggak ada gunanya gitu. Karena apa? Karena satu ya, efek dari corona ini selain memecah ekonomi kita jadi turun ya, ini juga memecah apa ya? Kesatuan kita. Karena banyak nih, mulai banyak demo-demo yang nggak suka kalau ada PSBB lagi, nggak suka kalau ada pembatasan dari pemerintah, mall dibuka sampai jam sekian, kerja cuma boleh 25% dan lain-lain. Banyak orang yang nggak suka juga. Kenapa sih pemerintah harus sampai melakukan hal-hal ini kalau memang corona bukan suatu hal yang betulan seperti itu. Kasihan sih teman-temanku di rumah sakit, mereka kerja keras banget. Nah, ini curahan hati seorang dokter ya Dok. Kasihanilah kami yang sudah bekerja keras, yuk, nggak percaya boleh, tapi tetap protokol kesehatannya dijaga gitu ya Dok ya. Karena memang yang jadi musuh kita saat ini adalah sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Tetapi ya gitu, kalau misalnya memang belum percaya, coba tengok rumah sakit terdekat, tengok pelayanan kesehatan terdekat. Ada nggak tuh pasiennya di situ gitu ya. Tadi benar kata dokter, kalau memang nggak percaya corona, ya pasti ada kan sesuatu yang menyebabkan orang-orang itu sampai seperti itu gitu. Nah, itulah yang boleh mungkin kelihatan dan bisa dipercayai sama mereka yang belum percaya adanya corona ini atau COVID-19 ini. Kayak balik lagi ke isolasi mandiri, Dok. Oke, kira-kira nih Dok, ada rujukan atau referensi atau saran yang baik nggak aktivitas yang bisa kita lakukan selama di isolasi mandiri ini? Apakah kita boleh melakukan pekerjaan kita? Apakah itu akan berpengaruh pada menurunnya imun kita? Nah, ini titipan, pertanyaan titipan dari salah satu teman saya yang menonton. Bagus bagus. Pertanyaannya apakah kita boleh bekerja kalau kita isolasi mandiri atau ada pembatasan aktivitas nggak sih? Yang pertama tadi ya, kita harus lihat dulu pasiennya bergejala apa enggak. Kalau pasiennya OTG, orang tanpa gejala, artinya dia tidak sakit, dia cuma terinfeksi, tujuan isolasi mandirinya adalah mencegah orang lain supaya jangan sampai terinfeksi, seperti itu. Nah, pada pasien-pasien yang OTG itu nggak apa-apa melakukan aktivitas, misalkan bekerja lewat laptop gitu ya, webinar dan lain-lain, boleh.
untuk dia melakukan aktivitas sehari-hari. Justru disarankan untuk tetap aktif melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kenapa? Karena selain kesehatan fisik, sebenarnya isolasi mandiri itu ada risikonya. Risikonya adalah kesehatan mental yang terganggu. Jadinya pasien-pasien dengan isolasi mandiri seringkali mengalami depresi. Kenapa? Ini lebih terlihat pada pasien-pasien yang rawat inap juga ya. Karena mereka nggak bisa ketemu sama orang yang mereka sayangi gitu ya. Yang biasanya ngobrol, mereka nggak bisa ngobrol lagi. Kalau di rumah sakit, zamannya pakai video call gitu, ketemuannya pakai video call. Nah, jadinya mereka merasa, oke, hubungan sosial saya, hubungan pekerjaan saya kok jadi menurun semua nih. Sehingga kita tetap menyarankan untuk mereka yang tidak memiliki gejala yang berat, saat isolasi mandiri boleh untuk tetap beraktivitas. Nah, itu pasien-pasien yang OTG. Kalau pasien yang gejala ringan gimana, Dok? Nah, kita lihat dulu. Kalau pasiennya demam, disarankan untuk tidak banyak beraktivitas dulu. Kenapa? Karena pasien demam itu artinya tubuhnya sedang aktif melawan virus yang ada. Jadi demam itu konsekuensi dari tubuh kita melawan virusnya. Nah, disarankan saat terjadi demam tersebut, pasiennya tirah baring. Tirah baring itu artinya tiduran, rebahan, seperti itu. Sambil dibantu menurunkan panasnya dengan minum obat penurun panas atau dengan kompres. Kalau kompres pakai air biasa ya, jangan pakai air dingin. Seperti yang banyak orang pikirkan harus air dingin, jangan ya, pakai air biasa aja, gitu, air hangat gitu. Nah, eh, kalau pasiennya demam, disarankan untuk tidak beraktivitas terlalu banyak sampai demamnya turun. Tapi kalau gejalanya hanya batuk ringan atau hanya pilek-pilek aja bersin-bersin, tidak masalah untuk melakukan aktivitas sehari-hari, asal jangan sampai ada perburukan seperti sesak napas seperti itu. Oke, luar biasa sekali dokter ya. Jadi meskipun kita dalam kondisi isolasi mandiri, kita tetap bisa tetap berproduktif gitu ya, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, hanya saja dibatasi di satu tempat itu karena kita sedang terisolasi lah gitu ya bahasanya gitu ya dok ya. Jadi masih boleh tetap bekerja dan itu tidak berpengaruh pada imunitas ya dok ya. Atau kan kalau pekerjaannya terlalu mumet gitu gimana dok? Apakah akan berpengaruh juga dok? Yang pertama, kalau teman-teman isolasi mandiri ya, kalau teman-teman ke puskesmas, itu teman-teman bisa dapat surat atau ke klinik lah, teman-teman bisa dapat surat dari puskesmasnya yang menyatakan kalau ini perlu isolasi mandiri, sehingga ini bisa diserahkan ke kantor atau ke perusahaan ya, supaya beban kerjanya, kalaupun diberikan pekerjaan jangan terlalu berat. Kalau misalkan punyanya bisnis pribadi gimana dong dok? Nah, kalau bisa, ini kan online berarti ya kerjanya, isolasi mandiri nggak mungkin buka toko kan? Karena isolasi mandiri, karena online, sebisa mungkin pekerjaannya didelegasikan dulu antara ke karyawannya atau ke anggota keluarga yang lain untuk dibantu dulu. Kalau misalkan beban pekerjaannya terlalu berat. Karena takutnya kalau pasien-pasien yang gejala ringan dikasih beban pekerjaan yang berat, takutnya malah ngedrop kayak gitu. Ini saat mereka harus istirahat gitu. Jadinya kita serahkan beban pekerjaan yang berat keluar dulu. Nanti setelah selesai isolasi mandiri 10 hari itu akan ada surat lagi yang menyatakan Anda sudah bebas isolasi mandiri. Nah, di saat itu bisa nih teman-teman mulai meningkatkan aktivitas. Nah, ada hal yang penting teman-teman ingat juga, ada yang namanya long COVID syndrome, artinya sindrom COVID yang panjang, di mana banyak pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh, ternyata punya gejala sisa dari COVID-nya. Kebanyakan dari mereka gejala sisanya apa? Napasnya jadi lebih pendek, habis itu kelemahan, jadi cepat lelah ya, itu bisa sampai berbulan-bulan, 4 sampai 6 bulan itu bisa saja. Nah, artinya walaupun teman-teman sudah selesai isolasi mandiri, teman-teman harus ingat, kalau pasien yang habis sakit COVID itu tidak serta-merta setelah isolasi mandiri selesai, kekuatannya sama seperti normal. Jadi perlu nih
teman-teman untuk mengingatkan juga ke perusahaannya dan lain-lain bahwa boleh menambahkan beban pekerjaan, tapi bertahap. Jangan langsung dihajar, "Oke, udah selesai isolasi mandiri, semua kerjaan yang kemarin pending langsung ya, sakit lagi nanti." Ya, jadi tetap, aktivitasnya dibatasi, ya meskipun kita boleh beraktivitas, tapi tetap aktivitasnya dibatasi dan mungkin, perlu pengertian ya dari kita-kita gitu yang misalkan di antara teman-teman yang sedang isolasi mandiri, perlu adanya pengertian, dari kita bahwa dia butuh istirahat sehingga dia bisa melawan virus itu gitu ya, seperti itu. Oke Dok, mungkin ini saatnya closing statement Dok, nggak kerasa ya Dok ya? Cepet Kalau ya. kalau Oke. saya ngomong terus selalu nggak kerasa. Oke, silahkan Dok. Oke, kalau untuk isolasi mandiri, teman-teman, mungkin banyak ya dari keluarga kita atau teman-teman dekat kita, mungkin sekarang banyak yang bergumul dengan, COVID-19 ini, dan kebanyakan dari mereka memang tidak membutuhkan rawat inap, hanya butuh isolasi mandiri. Mhm. Yang take home point dari saya adalah yang pertama, ingat bahwa isolasi mandiri itu harus ada kamar terpisah dan saat keluar kamar itu pasien harus menggunakan masker, seperti itu. Yang kedua, ingat untuk memisahkan alat-alat makan, alat-alat mandi, kemudian ingat juga jangan sampai lupa etika batuk yang betul ya, harus menjauhi orangnya, kemudian menggunakan lengan atau siku. Yang terakhir adalah ingat untuk berjemur 10-15 menit setiap harinya. Ada nggak obat-obatannya, Dok? Ada obat-obatannya. Kita bisa konsumsi vitamin C dan vitamin D. Kalau butuh obat-obatan lain, boleh konsultasi ke dokter seperti itu. Nanti akan diresepkan obat-obatan tambahannya. Isolasi mandiri jangan dianggap remeh, itu hal yang sangat penting, dan kalau kita bisa melakukan isolasi mandiri dengan benar dan baik, maka angka COVID akan cepat sekali turunnya, gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih dokter untuk closing statement-nya. Tadi sudah diingatkan kembali bagi teman-teman yang sedang isolasi mandiri, apa yang harus dilakukan, hal-hal penting apa yang harus dilakukan. Mungkin terakhir dari saya, sebuah quote yang saya temukan di Google ya, tapi lumayan semoga menginspirasi teman-teman. Tetap aman, tinggal di rumah, dan ayo berkontribusi dalam perang melawan virus corona ini. Dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya Endazar beserta dengan narasumber luar biasa kita Juvernus Matin, Dr. Juvernus Matin atau Dr. Juven. Undur diri. Billahi fisabil haq wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan yang suci, yang tulus ikhlas, lagi gagah berani. Haji Umar Said Cokro Aminoto mati membela Indonesia di bawah naungan Panji Islam. 17 Desember hari bulan wafatnya, tahunnya 1930 dengan 4 lebihnya, mohonkan doa padanya selamat sentosa di dunia dan akhirat.